Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Salma menatap langit pagi yang mulai memerah. Sembura jingga menari di sela-sela awan tipis. Ia menghela nafas panjang, menggenggam erat tas selempang yang berisi brosur dan juga daftar harga. Pekerjaannya sebagai sales rokok bukanlah pekerjaan yang membanggakan menurut sebagian orang. Tetapi baginya, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap bertahan, untuk terus berjalan demi dirinya dan juga ibunya Bu Atun. Itu adalah rezeki yang sangat ia syukuri. Setiap pagi seperti ini, Salma berangkat lebih awal, menyusuri gang-gang sempit, mengetuk pintu-pintu warung untuk menawarkan sebuah produk yang tak semua orang mau dengar. Tapi ia tetap berusaha melakukannya dengan senyum meski lelah menggerogoti tubuhnya. Ia tahu ia tak punya pilihan lain selain harus bekerja seperti itu. Salma adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya Pak Sulaiman telah lama meninggal dunia, meninggalkan warisan yang tak berupa harta, melainkan beban hutang. Dulu ketika Salma masih remaja, ia sering mendengar perdebatan antara ayah dan juga ibunya. Perdebatan soal uang, soal keinginan dua kakaknya, Jamal dan juga Sidin. Dua lelaki itu darah daging yang kini seperti asing baginya. Dulunya begitu dimanja. Mereka ingin motor mahal yang katanya akan membuat mereka dipandang di kampung itu. Saat dulu, Pak Sulaiman demi memenuhi keinginan anak laki-lakinya itu, ia rela berhutang, berlari ke sana kemari mencari pinjaman, menjaminkan apa yang bisa dijaminkan hanya untuk menuruti keinginan anaknya. Saat itu Salma yang hanya bisa melihat. Ia tahu ayahnya tak pernah menanyakan pendapatannya. Ia juga hanyalah anak perempuan, tak dianggap punya suara jika dia jaloki pendapat. Tapi kini, setelah semua berlalu, justru dialah si anak perempuan si bungsu yang harus memikul semuanya. Setelah ayahnya meninggal, hutang itu seperti bayangan yang tak pernah mau pergi. Dan kini kakak-kakaknya, Jamal dan juga Sidin, tak pernah sekalipun menoleh ke belakang. Mereka sudah menikah, punya rumah sendiri, hidup dengan keluarga kecil mereka, tapi tak pernah menjenguk Bu Atun, ibu kandungnya yang kini juga semakin rapuh. Tubuhnya membungkuk dan juga batuk-batuk kecil yang tak berkunjung sembuh. Mereka seakan lupa pada perempuan yang melahirkan mereka. Di rumah kecil yang sudah reot, Salma dan Bu Atun pun kini hanya tinggal berdua. Dinding-dindingnya sudah lembab, atap bocor di beberapa titik. Salma pun berusaha memperbaikinya sedikit demi sedikit, tapi dengan penghasilan yang pas-pasan. Kadang hanya cukup untuk makan dan juga bayar cicilan. Ia juga bahkan tak pernah membeli baju baru, hanya memakai yang lama dijahit ulang jika robek. Sepatu kerjanya pun sudah aus, solnya mulai terlepas. Tapi ia tetap berjalan, tetap kerja, karena jika bukan dia, mau bergantung kepada siapa lagi. Singkat cerita, pagi itu sebelum berangkat, Salma sempat memandangi ibunya yang tidur di tikar lusuh ruang depan. Dulu mereka punya kasur empuk, tapi sudah lama dijual untuk membayar cicilan yang menumpuk. Tikar itu pun kini jadi satu-satunya alas tidur Bu Atun, ditemani bantal tua dan juga selimut tipis yang tak mampu menghangatkan tubuh. Salma pun saat itu terus memeriksa pernafasan ibunya, memastikan ibunya masih bernafas. Itu sudah menjadi rutinitasnya sekarang. Tiap malam dan pagi ia takut jika suatu hari nanti, saat ia pulang dan ketika ia mendapati ibunya sudah tak bangun lagi,
Itulah ketakutan yang menjadi bayangan paling gelap di benaknya. Ia ingat beberapa hari lalu ia mencoba menghubungi Jamal, kakaknya yang sulung, hanya untuk memberitahu kondisi dari Bu Atun. Tapi saat itu tak diangkat sama sekali oleh kakaknya. Ketika mengirim pesan pun tak pernah dibalas. Sama juga dengan Sidin. Mereka seperti benar-benar memutuskan tali darah yang dulu pernah menyatukan. Salma pun merasa sakit hati, tapi tak ada waktu untuk menyesali. Ia harus tetap berjalan demi ibunya. Setelah beberapa jam berkeliling, menawarkan rokok di warung-warung kecil dan juga toko kelontong. Hari itu Salma duduk di bangku kayu depan minimarket. Keringat membasahi kerudung dan bajunya. Perutnya belum diisi apa-apa sejak pagi. Ia pun hanya meneguk air putih dari botol yang dibawa dari rumah. Ketika makan siang, kadang itu jadi pilihan terakhir. Ia lebih memilih menyisihkan uang itu untuk membeli obat ibunya ataupun membayar listrik di rumah. Kadang juga ia merasa tubuhnya lemah, tapi ia terus paksakan. Karena kalau ia jatuh sakit, nanti siapa yang akan menjaga Bu Atun? Siapa juga yang nantinya akan membayar hutang-hutang dari kakaknya? Salma tak pernah menyalahkan ayahnya sepenuhnya. Ia tahu ayahnya hanya ingin anak laki-lakinya bahagia. Tapi cara yang ditempuh adalah cara yang salah. Keinginan untuk membuat anak-anaknya tampak sukses justru menjebak mereka semua dalam lilitan hutang yang tak kunjung usai. Dan sekarang, hanya Salmalah yang tersisa untuk menyelesaikannya. Malam hari ketika Salma pulang, di rumah itu pun sudah sunyi. Ia membuka pintu perlahan takut mengejutkan ibunya. Tapi ternyata saat itu Bu Atun masih terjaga. Duduk bersandar di dinding, nafasnya tersengal. Wajahnya pucat, Salma pun berlari dengan kecil, mengambil air dan memijat perlahan tangan ibunya. "Bu, kenapa gak tidur, Bu?" tanya Salma dengan lembut. "Ibu gak bisa tidur, Mah. Badan ibu kayak panas dingin," jawab Bu Atun dengan suara lirih. Salma meletakkan tangannya di dahi ibunya, lalu meraih termometer yang dibelinya beberapa bulan lalu. Suhu tubuh Bu Atun sedikit di atas normal. Salma pun hanya menghela nafas dalam hati. Ia lalu menghitung-hitung sisa uang yang ada di dompetnya. Mungkin cukup untuk membeli paracetamol dan juga pur instan. Tapi untuk membawa ke dokter, jelas belum mampu. Puskesmas pun ia harus butuh ongkos untuk pergi untuk mengojek. Ia tak menunjukkan kegelisahannya di depan ibunya. Ia hanya mengusap punggung Bu Atun dengan perlahan, seperti dulu ibunya mengusap punggungnya saat ia kecil. Malam itu setelah ia memastikan ibunya tertidur, Salma duduk di depan pintu, menatap langit malam dingin sunyi. Tangannya menggenggam kuat ponselnya saat itu. Ia ingin kembali menghubungi kakaknya, tapi ia ragu. Berkali-kali dicoba selalu sia-sia. Ia pun akhirnya mengetik pesan pendek saat itu. "Mas, ibu sakit, Mas. Kalau kalian masih ingat dia, aku mohon datanglah." Ia tahu mungkin pesan itu akan diabaikan, tapi setidaknya ia sudah mencobanya. Di luar rumah saat itu angin malam berhembus dengan pelan. Sementara di dalam Bu Atun hanya terbatuk pelan dalam tidurnya. Salma menoleh saat itu. Lalu ia pun bangkit masuk ke dalam, menutup pintu perlahan karena besok ia harus bangun pagi lagi menjalani hari seperti biasa. Berjuang sendirian tanpa kakaknya. Hanya ia dan juga ibunya. Tapi meski lelah, Salma tak pernah menyerah. Ia tahu ada sesuatu dalam dirinya yang tak dimiliki oleh kakak-kakaknya. Ia punya hati yang tetap peduli, meski dunia tampak membelakanginya. Kini singkatnya saat itu. Beberapa hari kemudian pagi itu suasana rumah Salma begitu tenang. Hanya suara burung dan juga angin pagi yang mengisi celah-celah rumah kayu yang sudah lapuk. Tapi ketenangan itu pecah saat terdengar suara keras mengetuk pintu. "Tok tok tok. Bu, Salma, buka pintunya.
Ini dari koperasi. Suara pria berat menggema dari luar, diiringi suara sepatu berderap di teras. Salma yang sedang mencuci piring di dapur pun langsung menoleh. Jantungnya mencelos, ia mengintip dari celah jendela. Dua orang pria berdiri di depan rumah. Satu berbadan besar, satunya kurus dan juga tinggi. Wajah mereka tak asing. Penagih utang dari rentenir tempat dulu ayahnya meminjam uang. Dengan langkah hati-hati, Salma pun keluar. Ia menutup pintu pelan di belakangnya, mencoba tak membuat suara yang bisa mengejutkan ibunya yang sedang berbaring di kamarnya. Iya, ada apa pak? Tanya tenang meski dadanya bergemuruh. Ada apa? Sudah tahu kan? Utang almarhum bapakmu ini belum lunas. Bunganya makin nambah loh. Kami kesini baik-baik ya. Ayo bayar. Jawab si pria besar sambil mengibas-ibaskan kwitansi di tangannya. Salma mengangguk pelan menunduk. Saya tahu pak, tapi saya belum bisa bayar sekarang. Belum bisa? Belum bisa gimana sih? Dari dulu jawabannya kok itu terus. Kamu pikir kita ini mainan ah? Timbal si penagih lain menyeringai. Saya nggak bilang begitu ya pak. Saya kan cuma saya belum punya uangnya sekarang pak. Ibu saya juga lagi sakit. Ucap Salma menahan emosi. Ya ibu kamu sakit. Kamu kerja sendiri. Iya kita ngerti. Tapi ya Salma, namanya utang ya utang. Dan kita nggak nanya siapa sakit. Kita nanya, mana uangnya? Itu juga kan hak kita. Ucapnya dengan nada suaranya meninggi sembari membentak Salma. Dari dalam kamar, Bu Atun mendengar semuanya. Dada tuanya semakin sesak. Nafasnya tercekat tapi ia tak sanggup bangkit. Ia menggenggam kain selimut, matanya berkaca-kaca. Merasa bersalah karena semua ini. Kalau kalian memang mau menagih, kenapa gak datang ke Kak Jamal saja sih sama Kak Sidin? Ucap Salma. Mereka juga kan anaknya bapak. Dan iya dulu, motor yang dibeli pakai uang utang itu buat mereka pak. Bukan buat saya. Kedua penagih itu pun tertawa pelan dengan sarkastik. Ya, kamu aja yang gampang dicari Salma. Mereka itu juga kan gak pernah kelihatan. Rumahnya juga kita nggak tahu di mana. Salma diam sejenak lalu menghela nafas dan mengeluarkan ponselnya. Ia membuka catatan dan langsung menunjukkan 2 alamat saat itu juga. Ini alamat mereka ya pak. Saya mohon kalau mau menagih, silahkan. Jangan semua dilimpahkan ke saya. Mereka pun menatap ke alamat itu, mencatatnya dengan cepat-cepat. Baiklah. Tapi kamu belum lepas ya. Minggu depan kami kesini lagi. Kalau masih gak ada, lama-lama rumah ini bisa kami segel. Setelah itu mereka pergi, meninggalkan Salma berdiri mematung di depan rumah. Ia menutup pintu dengan lemas lalu segera masuk ke kamar ibunya. Ia duduk di samping ranjang dan melihat wajah pucat dari Bu Atun. Ibu, maaf ya bu, tadi sedang itu bu aku. Ucap Salma dengan terbata-bata. Ibu dengar ya? Bu Atun mengangguk pelan lalu menahan air mata. Maafkan ibu ya Salma. Kalau dulu ibu bisa cegah ayahmu, mungkin gak akan seperti ini. Salma menggenggam tangan ibunya saat itu. Sudah bu, jangan dipikirin. Salma masih bisa kerja kok. Yang penting ibu tenang ya, gak usah takut. Bu Atun menarik nafas panjang mencoba menenangkan diri. Meski tubuhnya lemah, hatinya sedikit lega. Penagih itu sudah pergi setidaknya untuk hari ini. Sementara itu di tempat berbeda, di rumah kakaknya Mas Jamal, suasana sangat berbeda.
Rumah kontrakan yang sempit itu dipenuhi oleh suara bentakan. Jamal duduk di lantai ruang tamu dengan wajah kusut dan juga rambut awut-awutan. Di depannya istrinya Ratna memarahinya tanpa henti. "Mas, kau pikir anak kita bisa makan dari udara? Sudah 2 bulan loh kamu nganggur. Terus kamu cuma main catur di pos tiap sore. Nongkrong sampai malam sama tukang parkir. Kita mau makan apa, Mas? Tabunganku juga sudah habis." Aku juga gak mau nganggur ya, Rat. Siapa juga sih yang mau diterima kerja kalau umur udah kepala 4 gini? Ratna pun langsung melempar sendok ke lantai. Itu alasan basi, Mas. Coba lihat adikmu Salma. Dia kerja keras. Sementara kamu, anak tertua tapi kayak beban keluarga. Jamal hanya bisa diam menunduk. Tangannya mengepal, ia malu, marah tapi juga tak tahu harus berbuat apa. Tak jauh dari sana di rumah Sidin, situasinya pun tak jauh berbeda. Sidin yang kini juga tak bekerja, hanya tidur seharian. Istrinya Lucy berdiri di depan televisi dengan tangan bertolak pinggang. "Mas, sudah jam 11 siang loh. Bangun. Bangun, Mas. Kau pikir rumah ini kos-kosan?" Sidin pun bangun setengah sadar. Aduh. Baru juga tidur jam 3 tadi. Kenapa jam 11 sudah dibangunin sih? "Kamu main game ya, Mas? Itu lihat. Kerjaanmu tiap malam. Ini listrik siapa yang bayar, Mas? Hah?" Sidin pun hanya mendesah dengan panjang. Aku juga kan lagi cari kerja, Lus. Tapi di mana-mana sekarang tuh susah. Alasan saja kamu, Mas. Bahkan adikmu perempuan itu bisa tanggung utang orang tua kamu ya. Kamu malah tidur-tiduran kayak raja. Sekali-kali bantu ibumu sih lah. Udah tua dia, kasihan. Apa? Emangnya Salma ngadu ke kamu? Sidin membentak. Gak usah Salma ngadu ya, Mas. Semua orang juga tahu kalau kamu dan kakakmu itu cuma bisa bikin masalah untuk keluarganya. Sidin berdiri dengan marah saat itu. Kamu jangan bawa-bawa Jamal ya. Maya kenapa, Mas? Dia juga sama aja kan? Hanya bikin malu kalian berdua. Adik kalian perempuan, tapi cuma dia yang mikir keluarga. Di kedua rumah itu keributan pun terus berlangsung. Belum tahu mereka bahwa alamat mereka kini sudah ada di tangan para penagih hutang. Mereka juga belum tahu bahwa sebentar lagi mereka akan dikunjungi oleh orang-orang yang tak akan mendengar alasan ataupun keluhan. Dan sementara di dalam rumah kecilnya itu, Salma menatap ibunya yang kembali terlelap. Ia tahu badai petir belum begitu berlalu. Tapi ia bersiap. Meski sendiri, meski lelah, ia akan terus melindungi ibunya. Karena baginya itu adalah satu-satunya hal yang masih bisa ia perjuangkan. Hidup terus berjalan dan malam akan kembali tiba. Tapi Salma tahu, ia harus kuat. Karena kalau bukan dirinya, maka siapa lagi? Beberapa hari kemudian, setelah para penagih itu sudah mendapatkan alamat dari Jamal dan juga Sidin. Hari itu pagi yang masih basah oleh embun. Saat dua penagih yang sama, kini akhirnya mengetuk keras pintu rumah Jamal. Suara ketukan membuat Ratna tersentak dari dapur. Jamal yang sedang selonjoran di ruang tamu, ia pun langsung duduk tegak. Matanya mencari sumber suara saat itu. Tok tok tok. Jamal, keluar. Keluar Jamal. Siapa sih itu? Keluar Jamal. Ini soal utang bapak lo. Suara keras menggema di gang sempit perkampungan itu.
Jamal pun menelan ludah, jantungnya langsung berdegup dengan kencang. Lalu Ratna istrinya menatapnya dengan tajam. Hah? Itu penagih kan? Sudah, urus, jangan kabur lagi. Dengan langkah ragu, Jamal pun saat itu membuka pintu. Dua penagih yang sempat mendatangi Salma kini berdiri di depannya. Wajah mereka tampak dingin. Jamal. Iya saya, Pak. Bagus. Mana? Bayar utang kamu. Ini soal utang almarhum Pak Sulaiman ya. Kamu tahu kan soal itu? Jamal mengangguk gelagapan. Kamu tuh kenapa sih? Gak pernah bantu adik melunasi. Dulu motor siapa yang dibeli, ha? Sekarang adikmu yang tanggung semuanya. Enak kali ya jadi kamu. Saya juga lagi susah, Pak. Saya belum kerja. Kami gak peduli. Kau pikir kamu bisa lari? Utang itu bukan buat satu orang ya. Keluarga lo semua harus tanggung jawab. Suasana mulai memanas, Ratna pun keluar, mencoba menengahi, tapi bentakan penagih malah makin membuat suasana menjadi ricuh. Jamal yang sejak awal memang keras kepala, akhirnya pun ikut emosi. Ia membanting pintu pagar membentak balik saat penagih itu. Tapi dua penagih itu sudah cukup kenyang menghadapi orang keras kepala. Sialan ya lo. Bisa-bisanya lo malah marah sama kita. Kalau begitu, kali ini gue maafin. Minggu depan kami datang lagi. Kalau belum ada uang, kami ambil barang di sini. Catat itu. Tak lama kemudian saat itu mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah Sidin. Di sana suasana bahkan lebih kacau. Sidin yang baru saja bangun tidur langsung disambut gertakan. Istrinya Lucy bahkan tak sempat menahan penagih-penagih yang langsung mendorong pintu dengan terbuka. Brak! Hah? Apa-apaan ini? Bentak Sidin. Bayar utang bapakmu. Cepat! Suara itu terdengar dingin dan tegas. Emangnya apa aku yang hutang? Itu kan ayahku. Aku juga gak nikmatin apa-apa dari situ kok. Gak usah banyak alasannya loh. Motor dulu itu yang kau pakai. Itu kan dia yang beli. Gaya doang, tapi tanggung jawab nol. Dasar bodoh. Sidin semakin emosi saat itu. Keributan pun makin panas, suara-suara membentak terdengar sampai luar itu. Sementara istrinya si Lucy mencoba menenangkan, tapi penagih itu sudah geram. Kami sudah sabar ya. Hutang ini sudah berjalan hampir 4 tahun. Dan minggu depan, kalau gak lunas juga, kami datang bawa lebih banyak orang. Bunganya sudah numpuk. Setelah mereka pergi, Sidin pun terduduk lesu. Lucy menatapnya dengan jijik saat itu. Kau dengar sendiri kan, Mas? Kau itu beban. Bahkan adikmu yang perempuan lebih punya harga diri daripada kakaknya. Sidin menatap kosong. Kepalanya dipenuhi kata-kata penuh amarah dan juga rasa malu. Sementara itu Jamal yang sedang duduk di warung kopi. Ia meneguk kopi hitam dengan tangan gemetar. Wajahnya penuh kekesalan, malu dan juga rasa tidak berguna. Ia tak ingin hidup terus begini, tapi juga tak tahu harus mulai dari mana. Hingga ia mendengar dua orang di meja sebelah berbisik soal jalan cepat untuk mendapatkan kekayaan. Mereka menyebut-nyebut soal tentang pesugihan. Seorang dukun di pinggiran kota yang bisa bantu lewat pesugihan Jalangkung. Awalnya Jamal hanya menoleh sekilas, tapi lama-lama ia mendengarkan diam-diam. Namanya keputusasaan membuatnya mempertimbangkan apapun itu. Hingga 2 hari kemudian ia pun nekat datang ke tempat yang disebutkan tadi. Sebuah rumah kayu tua di tengah hutan kecil, di belakang perkampungan yang sunyi. Aroma dupa menyengat menusuk hidung saat itu. Dan sang dukun, seorang pria tua dengan mata tajam dan lidah penuh mantra menerimanya saat itu.
Aku sudah tahu kenapa kau datang. Pasti kau ingin kaya kan? Iya mbah, tapi kekayaan ini tak pernah gratis. Apa kau siap berikan tumbal? Siap mbah, jawabnya dengan lirih, tapi penuh tekad. Semua mata kebaikan sudah tertutup oleh gelapnya kehasutan. Tumbal nanti harus darah keluarga. Apakah kamu siap? Tumbalkan keluargamu sendiri. Hening sejenak saat itu. Jamal menarik nafas, gambar Salma pun terlintas langsung di kepalanya. Adik perempuannya yang selama ini menanggung semua dosa keluarga. Tapi pikirannya sudah gelap. Nafsu dan keputusasaan pun sudah menutupi semua hati nuraninya. Siap mbah, aku akan berikan adikku. Dukun pun tersenyum tipis saat itu. Ketika semua perjanjian sudah dilakukan, kini ritual pun dimulai. Malam itu di bawah rembulan pucat, suara doa-doanya dan mantra jelangkung dilantunkan. Sebuah boneka kayu kecil dengan benang merah dibalut kain hitam digantung di tengah ruangan. Darah ayam hitam diteteskan ke tanah, dan Jamal pun harus membaca namanya dan menyebut calon tumbal saat itu. Salma, Salma, Salma. Ketika sedang mengucap nama-nama itu, udara tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dinding bergetar, pelita berkedip. Tapi Jamal tak peduli, ia sudah terlalu dalam. Ia menandatangani perjanjian dengan entitas yang tak kasat mata. Dan hari-hari setelah itu segalanya berubah dengan cepat. Hanya berjalan kurang lebih 1 bulan saja, peluang datang seperti air bah. Ada orang menawarinya mobil bekas murah, lalu ia jual lagi dengan untung yang besar. Lalu ada juga teman lama yang tiba-tiba meminjamkan modal usaha. Dan dalam waktu sebulan saja, ia seperti magnet bagi uang. Tanpa sadar ia sudah melunasi semua hutang keluarga. Para penagih kini tak pernah kembali. Ia pun juga mulai membuka usaha kecil, lalu merambah ke properti. Orang-orang mulai heran dengan perubahan drastisnya saat itu. Wah, gila ya Jamal. Sekarang sudah sukses saja ya, bisik tetangga-tetangga. Iya pak, saya dengar-dengar kemarin-kemarin sih dia bisnis mobil bekas. Terus dia dapat untung banyak dan ya namanya juga rezekinya bagus pak. Semua tetangga dan orang-orang belum mengerti sepenuhnya tentang pesugihan yang dilakukan oleh Jamal. Apa benar ya? Rumahnya juga katanya pindah ke villa yang ada di puncak itu. Dengan bisikan para tetangga, benar saja setelah hampir 2 bulan setelah ritual itu, Jamal membeli rumah besar di kawasan villa dekat puncak. Rumah dengan halaman luas, jendela kaca besar, dan pagar tinggi. Ia datang ke kampung hanya untuk mengurus surat pindah. Bahkan ia tak mampir ke rumah ibunya atau Salma. Ia hanya ingin bilang ke Ratna, sekarang hidup kita berubah. Namun Ratna istrinya yang saat itu, ia yang memang terkenal karena kebaikannya, merasakan sesuatu yang aneh. Suaminya Mas Jamal tak lagi seperti dulu. Wajahnya memang tampak lebih cerah, tapi tatapan matanya tampak kosong. Setiap malam ia juga sering berbicara sendiri di kamar, dan sering termenung lama memandangi cermin. Di rumah baru itu Jamal juga tidur di kamar paling besar. Tapi tiap malam ia juga mendengar suara-suara ketukan kecil. Kini Jamal pun terus melakukan ritual-ritual itu, seminggu 1 kali, dengan diiringi dan dibantu oleh dukun itu. Di rumah Salma saat itu, ia juga terus mengalami gangguan-gangguan teror yang mengerikan. Setiap malam ia harus menutup telinganya, tapi suara ketukan-ketukan itu terus datang kepada Salma. Itu adalah boneka jalangkung yang kini disembunyikan di loteng. Suara dari perjanjian juga yang mulai menagih. Karena memang sudah hampir 1 bulan ini, Jamal belum benar-benar menyerahkan tumbal apapun. Dan waktu semakin mendekat, sebab pesugihan tak pernah memberkati dengan cuma-cuma. Dan di rumah tua di pinggir kampung,
Di rumah Salma bersama ibunya Bu Atun, ia masih harus berjuang. Tak tahu bahwa bayang-bayang hitam sedang mengintainya dari jauh. Kini sudah 2 bulan terakhir, sejak kali suara ketukan di pintu mereka berhenti. Salma mulai merasa hidupnya tenang karena sudah tak ada lagi suara keras dari penagih utang. Tak ada lagi wajah-wajah marah yang datang ke rumahnya. Ibunya pun bisa tidur lebih nyenyak meski tubuhnya masih lemah dan sering batuk-batuk di malam hari. Salma tetap bekerja sebagai sales rokok, walau tubuhnya makin hari makin mudah lelah. Ia sering mengabaikannya mengira hanya saja kurang karena fit. Tapi perlahan ada yang berubah dari Salma. Bukan hanya rasa lelah, tapi wajahnya pun tampak semakin pucat. Kulitnya kering, matanya cekung. Bahkan salah satu rekan kerjanya, si Siti, pernah mendekatinya diam-diam saat istirahat. "Salma, kamu gak apa-apa?" tanya Siti dengan hati-hati. Salma mengangguk lemah. "Gak apa-apa kok, aku cuma capek saja." "Maaf ya Ma, aku gak tahu kenapa ya, tapi setiap kamu datang ya, rasanya tuh kayak ada aura gelap gitu sih. Dingin, aku gak bohong deh. Tapi pas kamu duduk di sebelahku, rasanya kayak ditusuk hawa dingin gitu. Wajahmu juga beda sekali." Salma menelan ludah, ianya tersenyum kecil. Tapi di dalam hatinya, ia mulai merasa aneh. Beberapa pelanggan yang biasa membeli darinya juga kini tampak menghindar. Ada yang tiba-tiba pamit buru-buru, ada juga yang menolak bertatap mata. Hingga hari-hari berlalu dan kondisi Salma semakin memburuk. Ia mulai sulit tidur, kadang malam-malam ia juga terbangun dengan badan gemetar dan juga keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. Pernah suatu malam saat ia bangun dan melihat cermin di kamarnya, tapi yang terpampang di sana bukanlah dirinya sendiri, melainkan sosok perempuan dengan mata hitam pekat dan darah menetes dari telinganya. Ia pun menjerit. Ibu Atun yang mendengar ceritanya langsung terbangun. Ia pun terbata-bata menuju kamar Salma saat itu. "Ada apa, Nak?" Salma hanya bisa menunduk cermin. Tapi saat Bu Atun melihat ke sana, tak ada apa-apa saat itu. Cermin itu hanya memantulkan bayangan kamar dan juga mereka berdua. "Sudah, mungkin kamu hanya kecapean saja. Kamu mimpi buruk, Salma." Bujuk Bu Atun sambil memeluk anaknya yang kini gemetar seperti orang ketakutan berat. Namun kejadian-kejadian aneh tak pernah berhenti. Bahkan makin lama makin parah. Setiap kali Salma tertidur, tubuhnya seperti mati rasa. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menyedot tangannya dari dalam. Seperti darahnya yang perlahan mulai menghilang. Mimpi-mimpinya dihantui sosok boneka kayu yang menggantung, menatapnya dengan senyum tajam yang mengerikan. Hingga semua kejadian aneh itu terjadi. Puncaknya pada suatu malam. Tepatnya saat itu hujan deras mengguyur kampung. Salma yang sudah sejak sore mengeluh dengan pusing, tiba-tiba saja berteriak keras dari kamarnya. Tubuhnya menggeliat seperti dirasuki oleh kekuatan luar biasa. Sementara Bu Atun, ia berusaha masuk ke kamar. Tapi tubuh Salma mendadak meloncat ke atas lemari dengan kekuatan tak masuk akal. Matanya putih, suaranya bukan suara Salma lagi. "Darahnya belum cukup. Dia masih kuat. Tapi waktunya segera tiba." Tangisan Bu Atun semakin pecah. Tetangga-tetangga berdatangan dan akhirnya seorang menyarankan memanggil seorang kiai dari desa sebelah. Tak lama kemudian Kiai Hasan pun datang dengan pakaian putih basah oleh hujan. Ia langsung membawa tas kecil berisi kitab dan juga air doa. Dan saat masuk ke dalam kamarnya, Salma meronta. Tubuhnya meloncat-loncat, bahkan 3 orang pria dewasa pun yang mencoba menahannya mulai kewalahan. Matanya tajam, wajahnya tak lagi seperti Salma. Kiai Hasan mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Suara Salma menjerit lalu berubah jadi tawa yang menyeramkan.
Kalian pikir kalian bisa lepas dariku? Ini sudah diserahkan. Dia sudah jadi milikku. Kiai Hasan terus membaca. Keringatnya mengucur dengan deras. Saat itu, tubuh Salma hanya di situ raganya. Tapi arwah-rohnya itu sudah tidak ada di dalam tubuhnya. Karena yang ada di dalam tubuhnya jiwa itu adalah sok iblis yang sudah merasuki Salma. Setelah hampir kurang lebih 1 jam, akhirnya tubuh Salma pun kembali. Ia lunglai, ia tak sadarkan diri. Kiai Hasan duduk di lantai dengan nafasnya sudah terengah-engah. Ini bukan gangguan biasa. Lalu dari mana Kiai? Saya tak tahu. Tapi ini bukan makhluk sembarangan. Ada semacam perjanjian. Ada orang yang telah menyerahkan arwah Salma kepada tumbal jahat. Tapi aku belum bisa lihat siapa, belum saatnya. Tapi ini akan terus menyiksa Salma. Bahkan nyawanya juga jadi ancamannya. Kini saat itulah Kiai hanya bisa menyadarkan Salma. Tak bisa mengusir sepenuhnya karena gangguan itu terikat pada kontrak. Salma mulai sadar, matanya berlinang. Ia tak tahu apa-apa. Hanya merasa tubuhnya sakit seperti dihantam oleh benda berat. Sementara itu di sisi lain di villa mewahnya di daerah puncak, Jamal sedang duduk santai di sofa kulit dengan segelas kopi panas. Tapi matanya tampak lelah. Malam-malam ia terus mendengar suara boneka kayu bernyanyi. Jamal juga tak bisa tidur. Ia tahu waktunya akan semakin dekat. Tumbal itu belum lengkap, tapi ia mulai takut. Namun karena semua keserakahannya, ia sudah tak peduli lagi. Kini suatu malam, bahkan Jamal pun menghubungi Sidin. Ia mengundangnya ke villanya. Sidin yang saat itu sudah mulai hidup dengan kesusahan. Istrinya sudah pergi. Kontrakan pun hampir habis. Langsung menyambutnya. Di villa itu mereka bicara panjang. Jamal menceritakan semuanya dari ritual pesugihan, tumbal hingga perubahan hidupnya. Kamu gila ya, Mal? Kamu tega tumbalkan Salma? Ya, kau pikir dengan masuk akal saja lah, Din. Gila apa? Aku bangun semua ini cuma modal doa. Kita kan gak pernah punya apa-apa. Sekarang aku juga bisa bantu kamu juga. Tapi kamu harus ikut ya. Ikut denganku bertemu dengan dukun sakti yang nantinya bisa memberi kita kekayaan. Sudah, kita bisa kaya melimpah. Bisa melakukan apapun yang kita mau. Sidin yang awalnya marah dan shock, kini akhirnya terdiam. Ia lama menatap meja marmer villa itu. Hatinya mulai goyah. Dalam benaknya ia juga bisa hidup seperti Jamal. Tak perlu kerja keras, tak perlu dihina istri, tak perlu dicaci oleh tetangga. Semuanya sudah dibutahkan oleh kegelapan yang jahat. Dan malam itu pun, dua bersaudara itu yang dulu selalu membuat repot orang tua mereka, kini benar-benar menjadi manusia yang penuh dengan ilmu hitam. Bukan hanya malas dan keras kepala, tapi juga ia menyerahkan nurani mereka demi harta. Kini singkatnya saat itu, mereka berdua pun pergi diam-diam ke rumah dukun yang sama lagi. Di sana si dukun itu sudah menyambut mereka dengan senyum bengis. Dia sudah menyediakan apapun yang mereka siapkan. Jalan kalian masih panjang. Tapi ingat, dengan darah akan selalu dibayar dengan darah. Karena iblis yang kukirim, pasti ia selalu berhasil untuk mengambil jiwa dari darah itu yang sudah dikorbankan. Sementara jauh di kampung sana, Salma kini benar-benar sangat kurus sekali. Meskipun mulai pulih secara fisik, ia tak tahu bahwa kegelapan yang lebih besar sedang menunggunya. Kini pesugihan itu benar-benar sangat merugikan keluarganya.
Kelicikan dan juga keserakahan kedua kakak itu, Jamal dan juga Sidin, mereka tak tahu bahwa mereka itu juga bisa menjadi korban dengan akhir yang mengerikan. Sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.